Sodung dari kelas 10 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disintegrasi sosial antar suku yang terjadi di Pulau Kalimantan. Konflik yang terjadi di daerah Kalimantan ini atau yang dikenal dengan nama konflik Sampit merupakan konflik yang bermula dari kota Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik ini pada awalnya hanya bermula di kota Sampit saja, tapi lama-kelamaan menyebar sampai ke seluruh provinsi. Konflik ini sebenarnya dia itu udah terjadi sejak lama, semenjak kedatangan warga Madura datang ke Pulau Kalimantan. Konflik yang terjadi di daerah Kalimantan ini merupakan konflik antar suku asli Dayak dengan suku imigran Madura yang datang ke Pulau Kalimantan. Sebenarnya konflik antar etnis yang terjadi di wilayah Kalimantan ini sudah sejak lama terjadi semenjak kedatangan warga imigran Madura datang ke Pulau Kalimantan. Akan tetapi pecahnya konflik tersebut terjadi pada tahun 2001, tepatnya tanggal 18 Februari tahun 2001. Konflik antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan ini merupakan konflik antar etnis yang terparah yang pernah terjadi di Indonesia, karena mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Dan juga banyak juga ditemukan warga Madura yang kepalanya itu dipenggal oleh suku Dayak. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu latar belakang kejadian. Sebenarnya tidak diketahui pasti penyebab konflik ini terjadi, tetapi ada beberapa versi yang bisa memperkuat bukti-bukti bahwa konflik itu terjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kejadian. Sebenarnya ada berbagai macam versi mengenai latar belakang kejadian mengapa konflik ini bisa terjadi. Di sini saya akan menjelaskan versi-versi yang saya rangkum dari konflik ini. Di sini saya akan menjelaskan versi yang pertama. Warga Madura ada di Pulau Kalimantan pada tahun 1930 di bawah program pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 2000 warga Madura telah membentuk 21% dari total penduduk di Kalimantan. Akibat hal ini maka diberlakukannya lah hukum-hukum baru yang memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol lebih banyak terhadap industri komersial, sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap suku Dayak asli terhadap warga Madura, disebabkan oleh hukum baru yang memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Pada versi kedua, ada juga yang mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena pembakaran rumah salah satu seorang warga suku Dayak, yang rumornya mengatakan bahwa rumah yang terbakar ini disebabkan oleh salah seorang suku Madura, dan oleh sebab itu sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Dan pada versi ketiga, Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena pembantaian oleh suku Dayak
Pada versi yang ketiga dikatakan pula bahwa Profesor Usof dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa insiden ini terjadi karena masyarakat Dayak ingin mempertahankan diri mereka dari penyerangan yang telah dilakukan oleh suku Madura, dan ada juga warga mereka yang dibunuh oleh warga Madura pada setelah sengketa judi di desa Kerempangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Dan ada juga versi lain yang mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena perselisihan antar murid berbagai ras di sekolah yang sama. Di sini kita akan masuk poin yang kedua, yaitu kronologi kejadian. Dan seperti yang kita ketahui, banyak versi yang menceritakan bagaimana insiden ini terjadi, baik dari penyerangan suku Madura ke suku Dayak atau suku Dayak ke suku Madura. Dan awal mula insiden ini terjadi pada tahun 1996 dan berlangsung sampai tahun 2001. Suku Madura sampai ke Pulau Kalimantan pada tahun 1930 oleh program imigrasi dari pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan di rumah Matayo. Bahkan mereka berani menyisir dan membakar pemukiman para warga Dayak, dan mereka juga berhasil menguasai kota Sampit. Dan dengan cara memakan hati dari korban yang telah dipenggal kepalanya, dan itu akan membuat mereka lebih tenang karena kepercayaan mereka bahwa roh korban yang telah dipenggal kepalanya tidak akan mengganggu mereka seumur hidup. Dayak memang menggenggam tradisi unik. Sebelum membunuh lawan, mereka melakukan sejenis upacara sebagai persiapan perang. Konon, setelah menemukan sasaran yang diincar, orang Dayak tak melihat musuh sebagai manusia, tapi seolah-olah mereka tengah berhadapan dengan manusia berkepala sapi. Maka, ketika mandau, senjata tradisional orang Dayak yang digunakan untuk mengayau, orang Dayak merasa sedang memenggal kepala hewan ternak. Dahsyatnya, sekali tebas, kepala korban langsung lepas dari badan. Kabarnya, kepala-kepala itu akan ditunjukkan kepada pimpinan mereka begitu tiwah bagian rangkaian upacara penguburan masyarakat Dayak Ngaju digelar. Mereka meyakini bahwa semua arwah akan masuk surga bila telah dilakukan tiwah. Ini adalah puncak ritual untuk mengantar arwah si mati masuk ke alam kekal yang serba indah dan tidak mengalami kekurangan apapun. Itu sebabnya agak sulit mengatakan bahwa memenggal kepala bagi orang Dayak adalah kesadisan atau kekejaman yang sudah menjadi watak. Inilah adat yang terpendam dari lama dan sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi jangan heran jika kebiasaan-kebiasaan tersebut terjadi di tragedi Sampit. Pertikaian ke-10 yang pecah di Kalimantan sejak 1950. Banyak kalangan begitu heran dan begitu mudah melihat orang Madura dan warga asli di Kalimantan terlibat konflik. Dan pada saat pembalasan yang dilakukan oleh suku Madura tersebut, banyak orang Dayak panik dan lari ke Palangkaraya, Banjarmasin atau ke pedalaman. Dan terbetik berita 6 orang tewas tak lama serbuan dilancarkan. Orang Madura pun menguasai Sampit sampai Senin. Pada Selasa dan Rabu pagi mereka menyerang Sampit. Orang Madura pun menguasai Sampit sampai Senin. Pada Selasa dan Rabu pagi mereka masih menyerang dan sambil meletakkan bom di beberapa sudut kota.
Aksi balas dendam warga Madura seolah membangunkan macam yang terlelap. Selang beberapa lama, Mando pun berayun. Berduyun-duyun orang Dayak datang dari daerah Alur, Sungai Pedalaman, Kalteng, daerah Barito, Pangkalan Bun, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat pada Rabu sore. Dan pada Rabu sore mereka berhasil menguasai Sampit. Warga Dayak melakukan serangan balasan tanpa pandang bulu. Hati yang panas tak lagi mempunyai mata. Bukan cuma orang Madura yang semula terlibat keributan yang menjadi korban, akan tetapi siapapun orang Madura yang ditemui akan dibunuh dan dipenggal, dan kepalanya itu dipenggal. Rumah-rumah Madura dari Sampit sampai Palangkaraya dihancurkan dan dibakar. Desas-desus yang beredar dari aksi ini, warga Dayak berhasil mengumpulkan 700 kepala manusia sampai Sabtu 24 Februari. Diperkirakan hingga pada waktu itu korbannya sudah mencapai ribuan jiwa. Dan akibatnya, banyak warga Madura yang terpaksa hengkang ke hutan dan pedalaman. Dari hasil pemantauan hingga pada saat itu mereka tidak berani keluar. Amat mungkin mereka terancam kelaparan mengingat saat kabur mereka tidak membawa bekal makanan yang cukup. Dan apabila mereka keluar rumah, mereka pasti akan dibunuh oleh suku Dayak. Jadi pada saat itu warga Madura tidak berani keluar dan meninggalkan rumah. Aparat keamanan tak mampu berbuat lebih jauh. Mereka sibuk mengurus pengungsi, sedikitnya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Secara bergiliran mereka dievakuasi melalui kapal-kapal milik Tentara Nasional Indonesia. Permusuhan antara Dayak dan Madura begitu mengerikan, sebab munculnya nilai-nilai yang berhubungan dengan ritual warga Dayak, yakni memenggal kepala atau mengayau, menebas kepala lawan, memang sudah menjadi ritual yang harus dijalankan pemuda Dayak sebelum memasuki akil balik. Bahkan bila mereka juga memakan hati musuh, itulah kepercayaan bahwa hanya dengan cara demikian, roh korban tak akan mengganggu seumur hidup. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah, sehingga dikirimkannya pasukan bantuan dari Wagub Kalteng berupa 276 personel TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah dan harta benda lainnya seperti kendaraan juga terjadi. Ada sekitar 1.192 rumah dibakar, 16 mobil dan 443 motor dan 114 becak dirusak. Polisi akhirnya menangkap seorang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini. Ia diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. Begitu juga dengan pembantaian besar pertama yang mengakibatkan sejumlah perusuh ditahan oleh polisi. Industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Sehingga hal tersebut membuat warga Dayak merasa tidak puas dan merasa iri akan hal tersebut. Dan saat ini kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu akar dan penyebab mengapa insiden tersebut bisa terjadi. Yang pertama, karena transmigrasi suku Madura. Akibat program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pada sampai tahun 2000, menyebabkan banyak warga Madura yang berdomisili atau berimigrasi dari Jawa ke Kalimantan
dan membentuk sekitar 21% populasi di sana. Dan akibatnya ada hukum-hukum baru yang membuat warga Madura mempunyai lebih banyak kontrol terhadap. Adapun penyelesaian dari konflik sampai ini adalah dengan pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, menangkap para provokator, dan mengadakan rehabilitasi mental terutama pada warga Madura yang menjadi korban kekerasan dari suku Dayak. Adapun penyebab yang kedua yaitu konflik antara kedua suku. Sebenarnya sebelum kejadian ini ada banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam persaingan antara kedua suku ini. Seperti pada tahun 1972 terjadi insiden pemerkosaan seorang gadis Gaya. Insiden tersebut diselesaikan dengan masalah perdamaian hukum adat. Pelakunya entah benar atau tidak adalah seorang warga Madura. Dan yang kedua pada tahun 1982 terjadi pembunuhan seorang suku Dayak oleh suku Madura. Pelakunya tertangkap dan pengusutan serta penyelesaian hukum tidak ada. Pada tahun 1983, seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh di Kecamatan Bukit Batu. Pada tahun 1996 terjadi insiden pemerkosaan di gedung bioskop Aula yang pelakunya merupakan orang Madura dan mereka hanya dihukum dengan ringan. Pada tahun 1998 orang Dayak dikeroyok oleh 4 orang Madura hingga meninggal dunia di tempat, tepatnya di Palangkaraya. Dan pada tahun 1999 seorang petugas ketertiban kebersihan umum di Palangkaraya dibaca oleh seorang suku atau warga Madura. Poin yang keempat yaitu upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama dengan memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan berbeda dengan kebudayaan kita. Yang kedua itu menghilangkan sifat etnosentrisme di dalam diri masing-masing. Jika permasalahannya miscommunication, maka bisa mengadakan mediasi antar kepala suku atau kepala daerah di daerah sampit. Yang keempat, saling meningkatkan kerjasama antara suku-suku yang berada di dalam pulau tersebut. Yang kelima, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam diri masing-masing agar tidak terciptanya rasa etnosentralisme di dalam diri masing-masing. Yang keenam, perbaikan manajemen konflik yang bertujuan untuk mengurangi konflik antara kedua suku tersebut. Yang keenam, pemerintah harus lebih telaten dan lebih dalam mengurusi masalah-masalah tersebut yang jangan berpusat di kota saja, akan tetapi di ujung-ujung daerah juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, diadakannya pendidikan multikultural sebagai pengembangan pola positif masyarakat pada masyarakat Sampit dan Madura. Adapun beberapa hikmah yang dapat diambil dari konflik ini, yang pertama itu kita itu tidak boleh mementingkan kepentingan kelompok. Yang kedua itu kita harus menghilangkan sifat-sifat etnosentralisme di dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga itu kita itu tahu di mana tempat bumi kita yang berpijak. Kita itu harus bisa menyesuaikan tempat tinggal kita dengan kondisi sikap yang kita miliki sekarang ini. Yang keempat, jangan bertindak semena-mena di tempat yang memang baru kita datangi atau kita kunjungi. Yang kelima itu meningkatkan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan penduduk-penduduk sekitar. Yang keenam itu
keenam itu menghargai setiap perbedaan dan jangan menjadikan perbedaan itu sebagai kelemahan, melainkan jadikanlah. Dan yang keenam yaitu kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Jadikanlah keberagaman itu sebagai suatu kelebihan, bukan sesuatu kekurangan. Yang ketujuh, agar pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dan lebih memperhatikan kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.